Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, update dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ini memasuki babak baru, di mana salah satu terpidana dari kasus pembunuhan ini, yakni Saka Tatal, akan mengajukan sidang peninjauan kembali yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 ini. Nah, terkait dengan kasus tersebut, beberapa update baru perihal kasus pembunuhan ini ramai diberitakan. Salah satunya adalah perihal dilaporkannya Ibtu Rudiana oleh keluarga para terpidana. Ibtu Rudiana dilaporkan oleh kuasa hukum dari pihak keluarga terpidana ini terkait dengan penangkapan para terpidana pada tahun 2016 yang lalu yang dianggap menyalahi prosedur. Yang pertama, menurut keluarga adalah tentang posisi dari Ibtu Rudiana sendiri yang merupakan kanit narkoba, namun dia ikut dalam menangkap ataupun juga memeriksa. Dalam hal ini adalah kasus kriminal yang bukan merupakan bidangnya. Yang kedua adalah terkait dengan intimidasi yang dianggap dilakukan oleh pihak Ibtu Rudiana kepada para terpidana ini, sehingga para terpidana ini dipaksa untuk mengakui perbuatan yang menurut mereka ini tidak mereka lakukan. Menurut keterangan dari para terdakwa bahwa pada saat penangkapan tahun 2016 yang lalu ini mereka mendapatkan intimidasi, bahkan mereka juga mendapatkan kekerasan fisik dari para penyidik yang menangani kasus tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya sejumlah foto-foto penampakan para terpidana ini pada saat atau pada setelah pemeriksaan yang terjadi di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, di mana sempat diperlihatkan penampakan dari para terpidana ini dengan muka yang lebam seperti habis mendapatkan sejumlah penganiayaan. Nah, ini adalah salah satu alasan pihak dari keluarga terpidana ini melaporkan Bapak Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Eki, yang merupakan salah satu korban selain Vina yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Menurut pengakuannya, para terpidana ini tidak tahan mendapatkan penganiayaan tersebut sehingga mereka akhirnya mengakui perbuatan itu, padahal itu adalah perbuatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Hal ini juga diungkapkan oleh terpidana yang saat ini akan mengajukan proses peninjauan kembali, yakni Saka Tatal. Menurut Saka, dirinya juga dianiaya pada saat pemeriksaan tahun 2016 yang lalu. Saka beberapa kali telah menyampaikan pada awak media didampingi oleh pihak kuasa hukumnya perihal dengan kejadian yang dia alami pada tahun 2016 yang lalu. Namun perlu diketahui bahwa pihak dari Propam Polda Jawa Barat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Ibtu Rudiana, dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran dalam keterkaitannya perihal kasus Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016. Tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana terkait kasus yang menimpa anaknya tersebut. Hal ini telah disampaikan sebelumnya oleh Kadif Humas Polda Jawa Barat, yakni Bapak Jules Abraham Abbas. Sementara itu, terdapat satu pihak lain yang juga dilaporkan oleh keluarga terpidana, yaitu saksi Aep dan juga Dede, yang merupakan saksi dari
kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Kedua saksi ini dilaporkan karena dianggap memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan realita yang ada. Menurut pihak kuasa hukum ini, pihak dari kuasa hukum para terpidana ini menyatakan bahwa kesaksian mereka ini yang membuat para terpidana akhirnya diberikan vonis seumur hidup. Sedangkan hasil dari sidang pra-peradilan Peggy ini menyatakan bahwa Peggy tidak bersalah atau proses penersangkaan Peggy ini tidak sah, sehingga kesaksian mereka juga dianggap tidak sah. Tidak hanya para kuasa hukum terpidana, namun kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga sebelumnya telah melaporkan saksi Aep dan Dede perihal kasus yang sama atau perihal pemberitaan yang sama, yakni kesaksian palsu atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, menariknya adalah saat ini Aep ini dianggap menghilang atau diberitakan bahwa Aep seolah-olah menghilang atau untuk menghindari kasus ini. Diberitakan sebelumnya bahwa Aep saat ini sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya di kawasan Bekasi, Jawa Barat, dan sudah lama tidak muncul ke publik, terlebih setelah Peggy Setiawan ini dinyatakan bebas oleh hasil dari sidang pra-peradilan yang dilakukan pada beberapa minggu yang lalu. Namun menurut pihak keluarga dari Aep ini, Aep memang tidak tinggal di situ, atau Aep ini memang kebanyakan atau lebih sering merantau keluar daerah, sehingga memang jarang sekali untuk pulang ke rumah orang tuanya di kawasan Bekasi atau tepatnya di daerah Cikarang, Jawa Barat. Terlepas dari itu semua, pihak dari kuasa hukum para terpidana ini sedang menyiapkan novum dan bukti-bukti lain yang akan mereka ajukan sebagai syarat dari sidang peninjauan kembali yang akan diajukan oleh para ketujuh terpidana yang telah menjalani hukuman atau yang telah divonis hukuman seumur hidup oleh pengadilan Jawa Barat. Berbeda dengan pihak kuasa hukum dari Saka Tatal yang sedang mempersiapkan sidang peninjauan kembali yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli ini, pihak dari kuasa hukum 7 terpidana ini menyatakan tidak ingin buru-buru dalam mengajukan PK atau peninjauan kembali. Pihaknya ingin mengumpulkan dulu bukti-bukti baru atau novum yang nantinya akan dijadikan bukti yang menguatkan para terpidana ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Menurut pihak dari perwakilan Peradi yang merupakan kuasa hukum para terpidana ini, pihaknya untuk saat ini berfokus untuk mengumpulkan bukti-bukti baru perihal kasus ini. Dan salah satu yang akan dijadikan bukti ini adalah hasil dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sementara itu, kemunculan dari pihak Ibtu Rudiana ini sangat dinantikan oleh pihak dari keluarga korban lain, yaitu Vina. Pihak keluarga Vina berharap Bapak Ibtu Rudiana ini muncul ke publik untuk menerangkan kasus ini. Kita nantikan update selanjutnya perihal kasus ini. Semoga segalanya segera terang benderang. Demikian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.